Halo semua, perkenalkan nama saya Sylvia Primafilia Webado dengan NIM A1C223097 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megawati Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki dua pengertian, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, wawasan berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sehingga wawasan berarti cara pandang atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara secara etimologis diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat bangsa Indonesia terhadap wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke beserta segenap isinya. Secara terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN tahun 1998, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi laporan MPR yang dibuat Lamhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, seperti apa sih kedudukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara ialah sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, latar belakang konsepsional wawasan Nusantara. Yang pertama ada histori, yakni Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Yang kedua ada latar belakang sosiologi. Ini ditandai dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga ada landasan politik, yakni rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menekankan pada beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, meliputi daratan, lautan, dan udara. Konsep ini menolak pandangan yang memisahkan wilayah Indonesia berdasarkan pulau-pulau ataupun perairan. Yang kedua ada kebinekaan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Wawasan Nusantara mengakui dan menghormati kebinekaan itu sebagai kekayaan bangsa, dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Kebinekaan bukan menjadi alasan untuk perpecahan, melainkan sebagai modal untuk memperkuat bangsa. Yang ketiga ada kepentingan nasional. Wawasan Nusantara berorientasi pada kepentingan nasional, yaitu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dalam konteks geopolitik, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang strategis untuk mencapai kepentingan nasional. Yang keempat, geopolitik. Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan di antara dua benua dan dua samudra memberikan pengaruh terhadap geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara memanfaatkan posisi strategis ini untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Secara ringkas, sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menekankan pada kesatuan wilayah sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan di tengah keberagaman.
dengan tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan memanfaatkan letak geografis Indonesia yang strategis. Keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk landasan yang kuat bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi. Secara garis besar, perwujudan wawasan Nusantara terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. Perwujudannya ialah menegakkan kedaulatan negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi hukum dan HAM. Selanjutnya, menciptakan iklim politik yang kondusif bagi pembangunan nasional, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap aspek kehidupan, serta menjalin hubungan baik dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Selanjutnya, penerapan di bidang ekonomi, mengembangkan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, lalu mengurangi ketergantungan pada negara lain dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dan yang ketiga, melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Perwujudan dalam bidang sosial budaya, yang pertama, memelihara dan mengembangkan keanekaragaman budaya Indonesia sebagai kekayaan bangsa, memperkuat jati diri bangsa dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, perwujudan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Yang kedua, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Perwujudan wawasan Nusantara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga Indonesia. Setiap individu dapat berkontribusi dalam mewujudkan wawasan Nusantara melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Jadi baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai otonomi daerah di Indonesia dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri, otonomi daerah dapat memperkuat kesatuan wilayah, melestarikan kebinekaan, dan mencapai kepentingan nasional. Namun, implementasi otonomi daerah harus tetap memperhatikan koordinasi antara pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sampai jumpa.